Baik, tema kita hari ini dipilih dari saudara kita di Martapura. Ya, tentang hebatnya, dahsyatnya hadirat Tuhan. Maka haruslah, Yosua 4 ayat 7 ya. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan. Ini kuncinya. Bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Yahweh. Kapan? Kok bisa? Kenapa? Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara, dimanapun saudara berada, ya, yang ikuti via Zoom, Instagram, Facebook, perhatikan ini. Oh, saya disapa orang hebat dari Los Angeles. Baik sekali, api-api kabarele. Saudara, satu-satunya hal yang sangat dibenci dan tidak disukai oleh setan, oleh neraka, oleh roh jahat, yaitu Tuhan hadir di hidup kita. Ya, saya ulangi lagi. Setan tidak pernah ganggu kalau kita mau berdoa, kita mau baca Alkitab. Setan gak pernah ganggu kalau kita sibuk pelayanan, sibuk doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, doa puasa, doa di bukit doa, ikut seminar, ikut retreat, KKR. Setan gak pernah terganggu dengan semua aktivitas kerohanian kita. Termasuk yang rajin memberi persembahan. Silakan. Setan tidak pernah sibuk. Tapi si kunyuk itu paling tidak suka kalau Tuhan bisa hadir di hidup kita, anak-anaknya dan gerejanya. Catat, setan paling tidak suka. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan itu adalah segala-galanya. Ya, kehadiran Tuhan itu adalah segala-galanya. Nah, di dalam perjanjian lama, satu-satunya tempat yang maha kudus, maha kuasa, maha besar Yahweh Adonai yang luar biasa itu hadir hanya di tabut perjanjian. Itu di perjanjian lama. Maka itu dalam Yosua 4 ayat 7 ini kita melihat. Coba baca, tayangkan lagi Filipus. Ini konsep penting. Ya, maka haruslah kamu katakan kepada mereka. Ya, katakan Yosua, sadarkan Yosua, ingatkan Yosua. Ini penting sekali. Bahwa air sungai Yordan. Ingat ya. Hari-hari sebelumnya sungai Yordan gak pernah banjir sebesar hari ketika mereka mau menyeberang. Dan ini yang mereka nanti-nantikan 40 tahun yang lalu ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka sudah punya angan-angan, oh kita merdeka dari perbudakan Mesir. Kita merdeka dari kerja rodi, kerja paksa untuk bangun piramid, bangun kota-kota Ramses, bangun gedung-gedung megah di Mesir. Mereka diperbudak. Gak sedikit yang mati. Maka itu ketika mereka sudah bebas, ya keluar dari Mesir, mujizat pertama terjadi waktu mereka nyeberang laut, ya terus. Jadi ini yang mereka tunggu, walaupun hanya 2 orang yang keluar dari Mesir itu bisa masuk Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Tapi mereka menanti masuk ke tanah kemerdekaan, tanah pembebasan itu. Jadi banjir hari itu sangat aneh. Belum pernah terjadi sebelumnya. Maka itu mereka takut. Tinggal 1 langkah. Ya, catat, tinggal 1 langkah. Mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Tapi langkah terakhir mereka terhalang
dengan banjir yang luar biasa meluap hari itu. Tapi Tuhan tolong mereka. Ya, Tuhan tolong mereka. Haruslah kamu katakan, Jos, kepada seluruh bangsa ini bahwa air sungai Yordan terputus. Bukan ketika Yosua berdoa, bukan ketika umat Israel teriak-teriak Tuhan tolong, bukan. Dengan tegas, dengan implisit, enggak pernah terganggu koma titik, enggak. Bahwa air sungai Yordan itu terputus di depan tabut perjanjian Yahweh. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Rekan-rekan hamba Tuhan, ya, yang gabung ataupun nanti mendengar rekamannya, saya mau titipkan hal ini. Kita bisa sibuk pelayanan, tapi belum tentu Tuhan hadir di dalam pelayanan kita. Ini loh yang berbahaya sekali. Kita bisa berdoa berjam-jam, belum tentu Tuhan hadir. Kita bisa punya waktu untuk doa puasa 3 hari, 7 hari. Belum tentu Tuhan hadir. Pasti ada yang berkata, bisa enggak pendeta khotbah dengan luar biasa tanpa kehadiran Tuhan? Saya jawab, bisa. Kalau dia orang pintar ngomong dan menguasai ilmu pengetahuan, ya. Kan sekarang ini orang bisa belajar loh, saudara. Belajar pidato, belajar bicara di depan orang, ya, istilah bahasa Inggrisnya public speaker, itu bisa belajar. Orang gagap pun bisa belajar untuk jadi pembicara, jadi pemimpin seminar, semua bisa, karena itu bisa dipelajari. Tapi kita, pelayan-pelayan firman, hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, mempelai Kristus. Tanpa kehadiran Tuhan, kita tetap bisa beraktivitas. Ini yang mengerikan. Loh, kok bisa begitu? Bisa. Kenapa? Karena hari itu ada sekian banyak orang yang memerlukan Tuhan. Dan tidak ada orang lain di situ kecuali kita. Saya berkata, walaupun sedang berbuat dosa, tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Karena saat itu nggak ada orang lain. Nah, ini yang kita perlu pelajari. Saya berikan 2 contoh. Yang pertama, Musa. Kenapa Tuhan hukum Musa nggak masuk Kanaan? Hanya karena suruh ngomong, bicara, firmankan pada batu itu untuk air keluar. Tapi Musa emosi. Dan emosinya Musa itu karena menolong Tuhan. Karena dia emosi, dia jengkel, dia pukul batu itu dengan tongkatnya. Air memang keluar. Wah, di situ Musa merasa hebat. Wah, ternyata aku ini punya kuasa ya. Wih, tongkat ini hebat sekali ya. Cuma sekali pukul, air itu keluar. Tuhan marah. Tongkat itu memang tongkat biasa. Tapi yang membuat air itu keluar bukan Musa yang hebat dan bukan karena tongkat itu. Maka itu Musa dididik oleh Tuhan supaya lain kali jangan sampai menggunakan tongkat itu seenak-enaknya dia sendiri. Ingat, saya pernah sharing masalah ini karena saya pernah jadi guru sekolah minggu. Bayangkan kalau Musa nggak disadarkan menggunakan tongkat semau-maunya. Satu kali Musa emosi lagi. Waduh, jengkel karena lihat bangsa itu, bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, suka melawan. Dalam emosinya Musa
tersinggung karena kurang ajar Israel. Terus dia pukul satu, tok, jadi monyet kamu. Pukul lagi, tok, jadi sapi kamu. Ngerti nggak ilustrasi ini? Nah, saudara, Musa diajar. Musa, nggak boleh sembarangan kamu mengerjakan itu. Tunggu perintahku. Baru kamu boleh menggunakan. Nah, contoh kedua, Bileam. Nabi yang mata duitan, nabi yang kurang ajar ini. Oke, Grace, puji Tuhan, Bandung hadir. Saudara, dia ditegur karena Tuhan sayang dia, walaupun sudah kurang ajar betul. Nah, saat itu nggak ada yang lain. Satu-satunya yang ada dengan Bileam adalah keledainya. Masih ingat, keledai pun bisa dipakai untuk jadi pengkhotbah. Catat itu. Ya, walaupun keledai itu ngomongnya cuma pendek, tapi buat saya keledai itu sedang khotbah. Betul tidak, saudara? Nah, contoh ketiga. Ketika orang-orang Farisi marah, orang-orang banyak ngikut Yesus marah. Weh, suruh diam tuh orang-orang. Anak-anak itu ribut saja. Meneriakkan, Hosana, Hosana. Diberkatilah yang datang dengan nama Tuhan. Saudara, lalu Tuhan Yesus berkata, hei, kalau mereka diam, maka aku bisa menyuruh batu-batu itu yang memuji aku. Masih ingat konsep itu? Nah, maka itu jangan sombong kalau kita bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi belum tentu Tuhan hadir. Ya, belum tentu Tuhan hadir. Maka itu hati-hati dalam hidup kita. Saya kembali, ini ada berapa yang baru gabung. Yosua 4 ayat 7. Jadi satu-satunya hal yang iblis paling tidak suka, ya, kalau Tuhan hadir di hidup kita. Karena kalau Tuhan hadir, wah, dampaknya itu luar biasa. Nah, dalam perjanjian lama, kehadiran Tuhan itu hanya ada di satu tempat, yaitu tabut perjanjian. Catat itu baik-baik, hanya ada di tabut perjanjian, enggak di tempat yang lain. Nah, dalam perjanjian baru, tabut perjanjian itu adalah hidup kita. Ini tabut perjanjian Tuhan. Hati ini tempat Tuhan hadir. Hidup ini tempat Tuhan hadir. Oke, baca lagi kembali ke Yosua 4 ayat 7. Ya, ini dahsyat sekali firman ini, saudara. Ya, Steve, haleluya. Ketemu ya di Jakarta. Maka haruslah kamu katakan, Yosua, kepada mereka, bahwa air sungai Yordan ini terputus di depan tabut perjanjian Yahweh. Kapan? Yaitu ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Nah, yang sering ngikutin saya, ya, dalam belajar, pasti saudara ingat. Tadi saya katakan satu-satunya yang iblis nggak suka, yaitu Tuhan hadir. Tapi saya sering mengajar, satu-satunya hal yang iblis paling tidak suka, kalau kita selalu dan terus mengampuni orang, itu iblis nggak suka. Nah, jadi berarti ada berapa satu-satunya dong kalau begitu. Nah, saudara, ini rahasianya. Kehadiran Tuhan hanya ditentukan oleh satu sikap hati. Saya ulangi, Tuhan hadir atau tidak bukan berapa lamanya kita doa, berapa hari kita puasa, berapa ribu ayat yang kita hafal, atau ratus lah, atau puluh. Enggak. Satu-satunya yang menentukan Tuhan hadir atau tidak di hidup kita, kalau kita enggak punya musuh. Masih ingat Ibrani 12 ayat 14? Banyak orang berkata itu ayat mas saya. Memang Ibrani 12 14, ya,
Nggak usah tayangkan Filipus. Semua kita yang belum pernah dengar juga nanti baca sendiri. Satu-satunya yang membuat Tuhan hadir dan tidak hadir di hidup kita, sama ayatnya. Tuhan selalu hadir. Kalau saudara dan saya dinilai oleh Bapa di surga, kita nggak punya musuh. Jangan berkata, memang saya nggak punya musuh, Pak. Saya ngomong. Kalau ada orang berkata saya nggak pernah punya musuh, tapi saudara masih ada orang yang saudara malas ketemu, itu sama. Berarti saudara belum berdamai dengan semua orang. Jadi Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan berusahalah dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, tidak seorang pun akan melihat Bapa, melihat Tuhan. Ini ayatnya. Jadi kehadiran Tuhan itu ditentukan hati kita bersih atau masih kotor. Jangan berkata, tinggal satu loh Tuhan, saya itu belum bisa ampuni. Jengkel sekali saya dengan dia. Ya terserah saudara. Pokoknya kalau kita nggak bisa berdamai dengan semua orang, kita nggak bisa melihat Tuhan. Kalau nggak bisa ngelihat Tuhan, berarti ketemu saja nggak bisa. Lihat itu. Woi, dari mana wari hadir. Puji Tuhan. Jadi saudara, kehadiran Tuhan sangat ditentukan dengan sikap hati kita. Masih punya musuh atau tidak. Sudah berdamai dengan semua orang atau belum. Nah, sekarang kita buktikan. Satu-satunya tempat di seluruh tabut itu, kan tabut itu bentuknya kotak, dilapis emas dari kayu akasia, lalu ada patung malaikat yang berlutut, lalu ujung sayapnya itu menyentuh, dan di dalamnya ada 3 benda, tongkat Harun yang pernah berbunga, lalu loh batu yang ditulisin tangan Tuhan itu, lalu yang ketiga itu mana? Bukan itu Tuhan hadir. Kita buka sekarang. Keluaran 25 ayat 22. Jadi hubungannya tidak mengampuni itu kesukaan iblis. Dan Tuhan bisa hadir di hidup kita kalau kita berdamai dengan semua orang. Keluaran 25 ayat 22. Nah ini dia. Wah, dari Medan ada komen bagus. Terima kasih Pak Gembala, anak saya ini. Kehadiran Yahweh menentukan sikap hati kita. Jangan pernah ada musuh. Tuhan tinggal di hati yang suci. Betul. Ya. Ayo yang di Facebook bilang terima kasih pada Yani dari Sydney yang menayangkan Alkitab itu. Dan di sanalah Musa, aku akan bertemu dengan engkau. Ini tempat yang sangat Tuhan cari. Dan dari atas tutup pendamaian itu. Dari antara kedua kerub, inilah patung malaikat yang berlutut. Yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi dalam seluruh tabut yang sangat luar biasa, nilai rupiahnya pun gak ternilai karena emas semua, lapisan luar dalam emas, pegangannya dari emas, gelang-gelangnya dari emas, malaikatnya dibuat dari emas. Secara nilai uang, waduh nggak tahu lah. Tapi lebih daripada itu nilai kesakralannya. Bagaimana Yahweh Tuhan hadir di tempat itu. Tapi baca lagi. Satu-satunya tempat hadirnya Tuhan adalah di atas tutup pendamaian itu. Bahasa Inggrisnya disebut the mercy seat. Wah, luar biasa. Coba Filipus carikan bahasa yang lain. Bahasa Jawa mungkin. Atau terjemahan yang lain. Tutup pendamaian itu. Keren sekali. TSI ya. Di sanalah Musa.
TSI dulu. TSI Filipus. Di sanalah Musa, yaitu di antara kedua malaikat penjaga yang ada di atas penutup peti perjanjian itu. Oh, enggak disebut namanya ya. Aku akan menjumpaimu dan memberikan semua perintahku kepadamu untuk disampaikan kepada bangsa Israel. PS-nya enggak ada kata tutup pendam. Oh, sebentar. Oke, bahasa Jawa dulu. Ya, nah ini bahasa Jawa Alkitab terjemahan tahun berapa? Oke lah. Ono ing kono anggone ingsun bakal ngrawuhi sira saka ingsa dhuwure tutup pangruwatan iku. Nah, bahasa Jawa pakai nama tutup pangruwatan. Apa arti kata pangruwatan dalam bahasa Jawa? Perdamaian. Diruat. Nah, ini bahasa Jawa. Ini intermezzo saja. Siapa yang ngikuti berita dalam 2 minggu terakhir ini, ya, ada sekelompok saudara-saudara kita di Yogyakarta yang percaya pada kepercayaan kejawen atau tradisi Jawa. Lalu mereka membuat acara ruatan di depan rumahnya Amin Rais. Itu ada kata ruat dalam bahasa Jawa. Nah, itu pembersihan. Ya, menolak semua yang hitam, yang jahat, yang kotor, diruat supaya ada kerukunan, ada perdamaian. Wah, hebat sekali. Ya, jadi bahasa Jawa pakai nama tutup pangruatan. Disucikan. Oh, ditulis juga ini oleh Yani. Puji Tuhan. Nah, saudara, jadi Tuhan hanya bisa hadir di tabut perjanjian, di atas tutup perdamaian. Misalnya tabutnya utuh, ya, gelang-gelangnya, alat pengusungnya, kayunya itu utuh, malaikatnya juga utuh, ya, isinya di dalamnya masih ada tongkat Harun yang berbunga, loh batu itu, lempengan batu tulisan Tuhan itu juga mana, ada semuanya. Tapi tutup pendamaiannya tidak ada. Cibinong, selamat bergabung. Puji Tuhan. Maka Tuhan pun gak hadir. Jadi yang menentukan Tuhan hadir bukan bentuk tabutnya itu. Tapi tutup pendamaiannya itu. Itu yang menentukan Tuhan hadir atau tidak. Maka itu jangan coba-coba kita masih punya musuh dalam hidup ini. Jangan. Tuhan gak bisa hadir. Nah, kehadiran Tuhan ini yang membuat kemuliaan Tuhan nyata di hidup kita. Jadi hebat sekali ya Yosua 4 ayat 7 tadi. Ya, sayang waktu. Tapi semua kita tahu nanti baca kisah Gideon. Masih ingat zaman Gideon? Ya, saudara. Lalu orang-orang Filistin kan coba-coba mencuri tabut itu. Ya, lalu mereka menempatkan tabut perjanjian itu. Kenapa ini? Siapa yang ribut? Siapa yang ribut? Tolong di mute. Ya. Masih ingat? Ketika Filistin berhasil mencuri tabut itu. Lalu ditulis di Alkitab, mereka menempatkan tabut itu di kuil Dagon. Kuil dewa mereka. Wih, seru kisah itu, saudara. Orang Filistin dibuat kaget. Karena pagi-pagi waktu mereka harus sembahyang di kuil Dagon. Wih, siapa yang menurunkan patung sebesar itu? Dagonnya bisa turun dan berlutut ya di depan tabut itu. Mereka bingung. Masih ingat itu ya? Maka itu dalam sepanjang sejarah bagaimana Filistin ingin mencuri tabut itu. Dan suatu hari berhasil. Waktu di zaman Eli. Masih ingat ya? Ketika Imam Eli gak serius menjadi imam, hidupnya gak benar. Filistin berhasil mencuri tabut itu. Sedih. Dan Israelnya betul-betul kacau. Nah, terus masih ingat juga
Zaman Daud, ya, tabut itu yang dicuri akhirnya bisa dibawa kembali, tapi salah bawa. Ada 2 orang yang meninggal. Wah, tabut itu luar biasa. Lalu tabut itu dititipkan dulu di rumah Obed-Edom. Nah, ternyata di rumah Obed-Edom itu berkat Tuhan luar biasa. Ini kehadiran Tuhan. Tuhan tidak mengkultuskan benda, catat. Bukan. Jadi bukan tabutnya itu. Bukan. Kehadiran Tuhan itu loh. Maka itu tabut yang hebat itu tidak akan punya kesakralan, tidak akan punya kesaktian, tidak akan punya otoritas kalau tutup pendamaiannya tidak ada. Percuma. Nah, puncaknya, ya, apa itu? Tahun 70 Masehi, ya, jadi kira-kira setelah 40 tahun kurang lebih Tuhan Yesus naik ke surga. Kekaisaran Roma menyerbu Yerusalem, mengutus jenderal namanya Titus. Lalu, wahai anak saya dari LA, ya, selamat malam Pak Pendeta Syung. Lalu Jenderal Titus menghancurkan bait suci. Sampai hari ini belum dibangun lagi. Itu tahun 70 Masehi, saudara. Lama sekali. Dan bukan cuma itu. Lalu tabut itu dicuri. Nah, sampai hari ini tidak ada yang tahu di mana tabut itu. Israelnya sedih. Dan mereka meratap sampai hari ini. Nah, orang-orang perfilman Hollywood membuat film namanya Indiana Jones untuk menemukan, tabut itu ternyata ketemu. Enggak mungkin. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik. Saya tanya kepada saudara, kira-kira Yahweh Tuhan yang maha besar, maha kudus itu mampu nggak melindungi, menjaga tabut itu untuk tidak bisa dicuri atau tidak hilang? Ayo, siapa bisa jawab? Kira-kira Tuhan kita, mampu. Betul, sudah yang jawab itu. Dari mulut, ya mampu. Ya sangat mampu. Maka itu Tuhan tidak mau. Bisa. Dari Sydney saya jawab. Iya, bisa. Mampu. Wah, ini dari mana ya? Kudus ya ini. Papa lupa kamu. Dari Semarang masuk kota Kudus itu. Mampu. Sangat mampu. Betul. Maka itu kenapa Tuhan diam? Woi Santi, Papa senang sekali kamu bisa hadir hari ini. Gimana anak-anak San? Ya. Saudara, maka itu Tuhan tidak mau, ya, mempertahankan benda buatan Musa itu. Kenapa? Nah, ini jawabannya sebab sejak gereja lahir, ya, di hari Pentakosta, maka Tuhan gak butuh lagi tabut itu, barang itu, benda itu. Tuhan gak butuh lagi. Sebab Tuhan Yahweh sudah punya tabut yang hidup, yang setan gak bisa curi. Maka itu Perjanjian Baru menulis, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait suci, rumah Yahweh yang kudus. Itulah kita. Maka itu sampai hari ini tidak mungkin orang Israel walaupun sangat mampu, dari IG saya ada yang jawab, ya mampu, sangat pasti mampu menjaga. Maka itu sampai hari ini orang Israel nggak mungkin. Walaupun uang ada, fasilitas ada, otoritas tentara, kekuatan negara ada, tapi bait suci nggak akan dibangun di sana. Karena Tuhan sudah punya yang hidup, yaitu kita ini. Itu sebabnya
Hati kita harus kita jaga. Oh, ada komen. Berarti kalau kita bermusuhan, kita tidak ada otoritas Kristus. Jelas. Jelas. Kenapa nggak ada otoritas? Ya karena Tuhan nggak hadir di hidup kita. Saudara ingat itu baik-baik. Jadi orang bisa melayani Tuhan, bisa khotbah, bisa doa puasa, bisa ngusir setan, bisa buat mujizat tanpa kehadiran Tuhan. Karena hidupnya masih punya musuh. Kok bisa jawabannya? Tadi itu kalau nggak ada orang lain, cuma ada orang itu di situ, ya Tuhan pakai orang itu. Ada komen. Jika mau tercurah berkat perlindungan dan berkat-berkat lain, ya, oh Jambi harus keluar. Tuhan Yesus memberkati ya. Yang dari Jambi Tuhan tolong. Karena ruangan nggak dipakai. Ini hari Jumat. Ya. Saya ulangi. Ini komen bagus. Jika mau tercurah berkat perlindungan, berkat-berkat lain, harus ada di rumah kita masing-masing tutup pendamaian. Betul. Harus ada kedamaian. Tidak ada konflik batin dengan siapapun. Amin. Di rumah penuh damai. Suami, istri, anak-anak penuh damai. Dari kudus. Yes, puji Tuhan. Tubuh kita adalah bait Tuhan. Jadi tabutnya sudah ditemukan di hati kita. Haleluya. Betul sekali. Maka itu saudara, dalam kehidupan kita ini, jangan sampai kita mau ditipu oleh iblis. Nggak usah bilang benci. Jengkel saja. Terima kasih. Dari biji sesawi nuliskan 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan dan bahwa roh Tuhan diam dalam kamu. Amin. Ya, kita ini adalah tabut Tuhan itu sendiri. Betul. Dan Tuhan hadir. Ada komen dari Martapura. Karena kalau tabut itu masih ada sampai sekarang, maka akan dijadikan berhala oleh manusia. Betul. Dan kita harus ke sana. Ya seperti saudara kita yang lain harus berangkat jauh-jauh ke rumah Tuhannya. Ya Tuhan nggak mau. Ya oleh manusia sehingga kekudusan Tuhan hilang. Karena yang disembah bukan lagi Tuhan tapi tabut perjanjian benda itu. Betul. Sama halnya dengan Nabi Musa. Kenapa kuburnya sampai sekarang tidak diketahui? Karena Tuhan tidak mau manusia kira menjadi kubur Musa menjadi sesembahan. Betul. Nah itu Papa kita. Dalam cara bekerjanya sangat luar biasa. Jelas ya saudara sampai di sini. Maka itu kehadiran Tuhan tidak ditentukan. Berapa jam kita berdoa, berapa hari kita puasa, berapa banyak persembahan kita, berapa banyak ayat yang kita hafal, berapa sibuk kita pelayanan. Tidak. Hadirat Tuhan atau kehadiran Tuhan ditentukan oleh hati yang bersih. Gak punya musuh sama sekali. Jengkel saja tidak boleh. Nah contoh kecil saja suami istri. Gak benci, gak musuhan, cuma lagi jengkel. Jawab ya suami istri. Kalau kita lagi jengkel dengan pasangan kita, bisa doa bareng gak? Boro-boro doa bareng. Melihat mukanya sudah nek rasanya, maaf. Maka itu harus ada perdamaian yang total. Hati ini tidak boleh dikotori oleh apapun juga. Terima kasih Bapak untuk itu. Jelas ya? Oke, kembali lagi Yosua 4 ayat 7. Ini ayat luar biasa saudara. Kita buka. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus ajaib. Yosua 4 ayat 7. Coba lihat. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka Yos. Bahwa air sungai Yordan ini terputus. Di depan tabut perjanjian Yahweh. Bisa nggak kita membayangkan? Hah? Sepertinya tabutnya itu jalan sendiri. Karena ditulis tegas di depan tabut perjanjian Yahweh. Jawabannya, enggak. Ada imam-imam yang ditabiskan khusus untuk boleh pikul tabut itu. Yang salah pikul mati.
Maka itu firman ini luar biasa. Kenapa nggak ditulis begini? Bahwa sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Yahweh. Ketika imam-imam yang menggotong tabut itu melangkahkan kakinya ke dalam air sungai Yordan. Enggak loh. Maka itu para hamba Tuhan, sehebat apapun kita dipakai oleh Tuhan, ternyata kehadiran Tuhan jauh lebih penting daripada para imam yang gotong tabut itu. Tolong dicatat. Maka itu Tuhan sedih kalau ada hamba Tuhan sombong betul, lalu berkata, oh kalau enggak karena aku enggak mungkin bertobat. Baca firman ini. Saya akan baca komen dari Medan. Oh, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan lewat pengajaran hari ini untuk kami semua hidup tahir, hidup suci, bersih, cleanse dari apapun juga. Betul. Hebat sekali Tuhan ini. Wow. Terima kasih dari Lahat. Tapi untuk tetap menjaga kekudusan di tubuh kita, bukan hal yang mudah. Mudah nak. Kita tetap harus belajar dan terus belajar arti hidup yang Tuhan ajarkan. Betul. Dan kita tetap harus ada dalam hadiratnya. Iya. Nah untuk bisa ada dalam hadiratnya, jangan punya musuh. Jengkel saja nggak bisa. Betul, jangan sombong. Oke? Jadi tabutnya itu yang menentukan, bukan imamnya yang menggotong tabut itu, bukan. Padahal kalau kita baca baik-baik kisah itu, kan kaki imam itu yang nyemplung duluan. Tahu istilah kita masuk mencelupkan kakinya. Tapi yang disebut tabutnya, bukan imamnya. Maka itu jangan sombong saudara. Ini yang kita harus perhatikan. Edang, sudah sembuh ya, mujizat terjadi. Jadi saudara, apa yang kita mau sombongkan dalam hidup? Nggak ada satupun yang baik yang berkenan di hidup kita. Ya, ayat 17, 1 Korintus 3. Nggak usah disebutin Filipus, Papa baca yang dari Instagram. Jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia. Sebab bait Tuhan adalah kudus. Dan bait Tuhan itu adalah kamu, yaitu kita. Terima kasih. Ya betul. Apa itu membinasakan bait Tuhan? Ditulis oleh saudara kita. Komen ini, saya nggak tahu siapa namanya ini. Kalau kita binasakan bait Tuhan dengan alkohol, nikotin, percabulan, bunuh diri, maka kita akan dibinasakan oleh Tuhan. Benar, ini rumah Tuhan. Iya, ada yang komen, jauh-jauh ke sana, nggak perlu bayar apa-apa. Padahal sudah ada dan melekat di diri kita. Betul, itulah Tuhan kita yang luar biasa. Nggak apa-apa Pugo, kamu AS ya, lanjutkan untuk belajar. Jengkel. Karena pasangan tidak mau mengutamakan Tuhan. Apa-apa mau diusahakan sendiri. Sehingga striving. Padahal Tuhan sangat ingin menolong. Nggak apa-apa, biarin. Ya jangan dipaksa. Kalau orang itu belum tahu dan kenal siapa Tuhan, dia akan terus pakai kekuatannya sendiri. Maka itu istri menghadapi suami keras kepala seperti ini, senyum saja. Suatu hari Tuhan izinkan suami itu kejeduk, kepentok, kepepet, kejepit, baru dia akan sadar. Jadi nggak usah dipaksa untuk mempercayai Tuhan, nggak usah. Oh, ada komen bagus lagi. Oke, Sam, senang sekali. Stefano ikut belajar ya, Opa, senang kamu ikut belajar. Ini komen. Kita ini barang rongsokan di tong sampah yang sudah dipungut Tuhan. Jadi ingat, jangan sombong. Hidup kita untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani. Bukan melayani untuk hidup. Ya, terima kasih. Hidup untuk melayani itu bahaya. Oh, maaf. Melayani untuk hidup itu bahaya. Tapi yang betul hidup untuk melayani.
Jadi saudara, ya udah, papa lama gak kontak kamu ini nak. Gimana kuliahmu? Ya. Saudara, betapa hebatnya tabut itu. Sangat luar biasa. Kehebatan tabut itu. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya. Keluaran 33 ayat 15. Musa itu kan orang hebat. Oh, dari Semarang ada kesaksian saya baca. Betul sekali Pak, itu yang saya alami sekarang. Puji Tuhan, dari LPP Semarang selalu. Oh, dari Martapura ada tambahan ayat. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Puji Tuhan. Ya, Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepada Yahweh, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat. Musa pun berkata kepada Yahweh, jika kehadiranmu tidak menyertai kami, jangan membawa kami dari sini. Hebatnya Musa itu. TR. Maka sembah Musa kepada Yahweh, jikalau tiada engkau sendiri pergi bersama-sama kami. Hadir toh? Maka jangan apalah engkau membawakan kami naik dari sini. PS. Jawab Musa, kalau Yahweh tidak ikut dengan kami beserta hadir, jangan suruh kami meninggalkan tempat ini. Lagi kata Musa, jika engkau tidak menyertai kami, nemani, barengi, terima kasih, janganlah suruh kami berangkat dari sini. MELT. Dan dia pun berkata kepadanya, jika kehadiranmu tidak menyertai kami, janganlah engkau memberangkatkan kami dari sini. Haleluya. Ada yang komen, benar sekali, sampai kejeduk baru eling Gusti Yesus. Ya betul, biarin saja. Nah saudara, ini Musa. Ayo kita belajar mengenali Musa dikit. Musa itu kan orang hebat. Ya enggak, walaupun saya nggak tahu sejak keluar Mesir sampai Keluaran 33 ini sudah berapa bulan atau berapa tahun Musa berjalan. Harusnya kan pengalaman, tapi dia tetap nggak berani. Kalau engkau tidak hadir bersama kami, jangan suruh kami berangkat. Kami takut, kami nggak tahu. Ya, wih, inilah iman yang luar biasa. Maka itu saudara, kunci kehadiran Tuhan itulah penyertaan Tuhan di hidup kita. Kejadian 39. Kejadian 30, sebentar. 30, Yusuf di rumah Potifar itu kejadian berapa ya? Lupa saya. Iya 39 betul. Kejadian 39 mulai ayat 1. Kejadian 39 mulai ayat 1. Kita lihat. Ayat 1. Papa, terima kasih. Papa selalu hadir di hidup kami. Siapapun kami, asal kami gak punya musuh, berdamai dengan semua orang, Papa pasti hadir. Terima kasih untuk itu. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Saudara, ini hidup yang tidak enak. Hidup yang sangat menyakitkan, menyedihkan. Yusuf dijual jadi budak. Dibeli oleh
Potifar seperti orang beli ayam potong, beli kambing untuk korban dan sebagainya. Tapi ayat 2 ini loh. Tetapi. Nah kalau ada kata tetapi kita tahu itu kebalikannya. Tetapi saya ganti dengan apa yang kita pakai tema. Tetapi Yahweh hadir menyertai Yusuf. Apa yang terjadi kalau Yahweh hadir menyertai Yusuf dan menyertai kita, sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi kehadiran Tuhan itu luar biasa. Ada komen lagi, kata kunci kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu adalah penyertaan Tuhan. Amin. Musa menyadari bahwa semua, komen dari Kudus, Musa menyadari bahwa semua karena Tuhan. Jika bisa sampai di titik itu, terima kasih Eni. Tanpa Tuhan tidak akan pernah ada mujizat. Tanpa Tuhan atau di luar Tuhan tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Itu juga menjadi doa saya dan kita semua. Amin. Pokoknya nggak ada musuh, nggak jengkel, nggak sakit hati, nggak mudah tersinggung, nggak hidup penuh dengan damai, nggak mudah jengkel, nggak mudah marah. Envan, tunggu papa ya, maaf ini. Nah, itulah Tuhan kita. Terima kasih papa, engkau sungguh luar biasa. Wow, guten Morgen, Fräulein Gumira. Ya. Karena Musa minta penyertaan, maka ada Immanuel. Betul. Ada yang tanya, apakah boleh dikatakan bahwa kehadiran Tuhan itu tidak terbatas ruang, waktu, dan juga keadaan? Betul sekali. Dia bisa hadir di mana saja. Di penjara pun Tuhan hadir. Di kuburan pun Tuhan hadir. Saya masih ingat loh tahun 74. Ketika pertama kali Pak Yusuf Roni dibebaskan dari penjara. Itu 74 saudara, Pak Yusuf Roni. Wah, waktu itu kemana saja anak Tuhan ini dihadir, di mana saja penuh orang ingin dengar. Ya karena kasus Pak Yusuf Roni itu apa ya, KM itu singkatan Abdul Malik apa saya lupa. Karim Abdul Malik apa. Itu kesaksiannya luar biasa. Nah yang masih ingat kalimat yang terkenal dari Pak Yusuf Roni waktu itu. Karena dia disiksa di penjara. Betul ya, ini omnipresent. Tuhan hadir bisa di mana saja. Wow, Foni senang sekali kau Dan bisa hadir ikut belajar. Kalimat ini yang Pak Yusuf Roni katakan. Dan itu saya ingat sampai hari ini. Sekalipun saya harus masuk neraka, asal ada Tuhan Yesus, maka neraka berubah jadi surga. Wih, itu orang tepuk tangan luar biasa. Itu perkataan Pak Yusuf Roni. Betul, di Kalisosok. Iya, tahun itu. Saudara, maka itu waktu kami menikah, salah satu yang khotbah Pak Yusuf Roni dengan pakai pakaian adat kebesaran kerajaan Palembang, karena dia orang Palembang. Wah, seru sekali. Ya. Jadi Immanuel, Yahweh yang maha hadir, itu bisa hadir di mana saja. Yusuf di penjara, Tuhan hadir. Keren sekali kalau begitu. Jadi saudara, mulai hari ini jangan pernah izinkan jengkel, ya. Toto ingin marah, dikit-dikit ingin marah, dikit-dikit ingin marah. Berubah, sabar. Kehadiran Tuhan akan nyata di hidup kita semuanya. Terima kasih Papa untuk hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Jadi kehadiran Tuhan itu mutlak dalam hidup kita dan tidak punya musuh. Ya, tidak ada musuh yang bisa mengganggu kita karena Tuhan selalu hadir di hidup kita ini. Jadi jelas ya, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup ini, mulai saat ini dan seterusnya, jangan izinkan setan mencuri kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jangan. Bagian terakhir, makasih Papa, engkau sungguh luar biasa.
karena penyertaan-Mu, kehadiran-Mu dalam hidup ini. Mazmur 139. Mulai ayat yang kelima. Oke, apa istilah si borokokok setan itu? Terus ya. Udah 139 ayat 5 Mazmur. Ya. Nah, ini kalau saya pakai istilah, ini ada orang stres. Ya. Loh, kenapa stres? Ya karena dia lari-lari menghindari Tuhan. Tapi dia nggak bisa. Sabar, lemah lembut, murah hati. Betul. Ya. Hai, Igo. Hebat kamu, Igo. Bisa ikut belajar. Nah, begitu dong ya. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ini orang mau lari. Ternyata di depan ada Tuhan. Di belakang ada Tuhan. Tuhan ngurung. Ini hebat kasih Bapa. Ayat 6. Ayat 6. Bahasa ayatnya engkau mengepung aku. Ayat 6. Terlalu ajaib bagiku. Pengetahuan itu terlalu ajaib. Terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Hebat. Ya seperti Yunus masuk dalam pertikaian. Di situ pun hadirat Tuhan. Ayat 7. Ayat 7. Ya. Kemana aku dapat pergi? Menjauhi rohmu. Menjauhi hadiratmu. Kemana? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu, dari hadiratmu? Ayat 8. Jadi gak bisa kita lari, saudara. Gak bisa. Jika aku mendaki ke langit. Nah ini saya bilang ini orang stres. Mau pakai tangga apa mendaki ke langit? Orang ini mau menghindari Tuhan. Padahal Tuhan sayang. Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Nah stresnya lanjut. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati. Jadi tidur di kuburan. Artinya di situ pun kau ada. Inilah kasih Bapa atas kita. Dia tidak mau meninggalkan kita. Terima kasih Bapak. Ayat 9. Sampai 12 nanti. Stresnya makin tambah. Jika aku terbang dengan sayap fajar. Dan membuat kediaman di ujung laut. Jadi terbang dengan sayap fajar itu artinya. Kan dalam fisika. Kecepatan itu. Salah satu ngukurnya pakai kecepatan cahaya atau kecepatan suara. Kalau kecepatan suara namanya supersonik. Kecepatan cahaya itu beda lagi. Nah ini orang. Oh 9 tadi. Saudara belum 9 ya Filipus. Filipus tadi 9. Oh ya ini dia. Jika aku terbang dengan sayap fajar. Itu artinya orang ini lari dengan kecepatan cahaya. Nah saya tuh gak tahu hitungannya. Kalau pakai kilometer. Kecepatan cahaya itu 1 kilometer berapa detik. Cahaya itu cepet. Ya, lihat aja. Kalau fajar menyingsing, mataharinya di mana? Berapa ribu kilometer sudah sampai di sana juga. Nah, saudara, orang ini stres. Membuat kediaman di ujung laut. Mana laut ada ujungnya? Terus ayat 10. Ada apa itu? Ya, ayat 10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Ayat 11. Jika aku berkata, waduh orang ini makin stres, mau lari dari hadirat Tuhan. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Dan terang sekelilingku menjadi malam. Waduh sudah, jadi mau sembunyi di dalam gelap. Woi Pak David, selawai, puji Tuhan Papa, senang sekali ketemu kamu. Nah. Jadi orang ini stres, maunya sembunyi,
Ke langit nggak bisa di sana Tuhan. Ke kuburan, ke ujung laut. Terbang dengan kecepatan cahaya. Semuanya Tuhan ada. Akhirnya dia bilang biar kegelapan saja. Gelapnya gelap betul. Menutupi hidupnya. Terang pun jadi gelap pekat. Ayat 12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Terima kasih Papa. Engkau luar biasa. Oh, wih hebat loh. Master psikologi dari Palembang. Ternyata jawab. Kecepatan cahaya mencapai 180.000 mil per detik. Wih. Sama dengan 300.000 kilometer per detik. Wih. Terima kasih master psikologi yang hebat. Saya baru tahu ini. Ya, coba saya foto dulu supaya saya bisa belajar. Oh, sejauh itu cahaya itu yang sehebat itu dia. Tunggu. Makasih Pak Pendeta Jack Nisa. Jadi catat. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Saya nggak tahu lah. Nah, ini orang stres larinya secepat itu menghindari Tuhan. Tuhan lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Luar biasa bukan? Terima kasih Papa. Engkau Papa yang hebat. Nah, inilah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya, ada komen dari Sydney. Berbicara tentang kecepatan cahaya identik dengan hal tercepat di alam semesta. Bagaimana tidak kecepatannya mencapai 300.000 km per detik. Benar, itu luar biasa. Itulah Papa kita. Udahlah sekarang. Gak usah kejar-kejaran dengan Tuhan. Nganggur kamu, capek. Gak akan bisa menghindar. Papa terima kasih. Ada orang stres, mau lari dari hadapanmu. Ternyata kasih-Mu tetap mengejar mereka. Terima kasih untuk hal yang luar biasa. Jadi mulai hari ini, wow betul Senta, hebatnya. Mulai hari ini, ayo kita melihat kehadiran Papa kita dan menikmati. Oh dari Medan. Seakan-akan Mazmur 1-9 itu rendah hati. Tapi ini stres. Betul. Oh dari Siantar ada komen. Kecepatan cahaya ibarat internet sekarang Pak. Sudah menggunakan kecepatan cahaya. Betul. Kita belum selesai ngetik di sini. Beritanya sudah sampai ke Amerika loh. Itu luar biasa. Hebat sekali. Ya, indah ya kalau kita hidup bersama dengan Tuhan.